Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu kembali dalam platform Merdeka Ngajar. Ya, kali ini saya akan merealisasikan aksi nyata saya tentang pemahaman topik 2, yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Ya, hal yang harus dipelajari sebelum kita lanjut ke materi yang lain, yaitu tentang topik Merdeka Belajar Modul 1 Kurikulum. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum berubah-ubah? Bagaimana adaptasi kurikulum dilakukan di tingkat sekolah? Yang kedua, modul 2 kurikulum merdeka. Mengimplementasikan Merdeka Belajar melalui pemahaman pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang kita sudah ketahui, pengertian kurikulum berdasarkan Permendikbud nomor 718 /P/2020, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Jadi kurikulum itu yaitu seperangkat rencana, kegiatan, bahan pelajaran yang menjadi pedoman untuk mencapai pendidikan tertentu atau tujuan tertentu. Apa fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum yaitu yang pertama, alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pedoman bagi guru dan murid agar terlaksananya proses belajar mengajar dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa kurikulum berubah-ubah? Ya, langsung yaitu yang pertama, perubahan iklim global. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin waktu zaman COVID-19, kita harus bisa merubah kurikulum yang tadinya kita pembelajaran seperti biasa, ya kurikulum 2013 seperti biasa sudah berjalan, yang pada akhirnya iklim global dan mendunia langsung berubah tiba-tiba. Yang mau tidak mau kita harus bisa bersama dengan teknologi, ya. Yang kedua, teknologi digital. Seperti yang kita ketahui juga, dalam perubahan iklim juga kita dipaksa untuk mengenal teknologi yang pada akhirnya di zaman sekarang teknologi digital itu bersahabat, bersinergi dengan kurikulum. Jadi kurikulum itu berubah karena memang perkembangan teknologi dari zaman ke zaman itu semakin meningkat. Mau tidak mau kita harus siap dengan teknologi yang ada dan harus siap mempelajari bagaimana pendidikan model terbaru yang berkesinambungan dengan teknologi yang ada pada saat itu. Lalu yang ketiga, kurikulum berubah-ubah dikarenakan industri multinasional. Ya, industri multinasional, jadi bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri kita juga harus bersaing dengan sekolah-sekolah atau pendidikan atau pembelajaran di luar negara kita, ya. Kita harus bisa bersaing dalam hal itu. Lalu yang keempat yaitu transformasi budaya, ya, yang realitas terjadi pada sekolah pada umumnya. Budaya yang dulu yang calistung contohnya sudah bertransformasi ke zaman sekarang. Dulu kita belajar hanya kontekstual saja, tapi untuk sekarang kita belajar realistis, kenyataan yang ada pada zaman sekarang. Dulu kita mencari informasi itu ke guru adalah sumber informasi, tapi zaman sekarang sumber informasi bisa diraih dimanapun,
kapanpun melalui teknologi yang ada. Itu transformasi budaya. Jadi kurikulum itu berubah karena menyesuaikan dengan 4 kategori ini. Lalu mengapa kurikulum perlu berubah? Ya, kurikulum perlu berubah dikarenakan yang pertama, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan yang kedua, kurikulum bersifat dinamis dan perlu dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Yang ketiga, membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan di masa depan. Nah, ketiga konsep ini disederhanakan menjadi tujuannya nanti akan tercapai seperti ini. Agar relevan sesuai dengan perkembangan zaman, lalu agar memenuhi kebutuhan murid, dan agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Jadi sebenarnya kurikulum perlu berubah ini menyesuaikan perkembangan zaman. Dan kurikulum merdeka itu kurikulum yang bersifat dinamis dan perlu dikembangkan dan diadaptasi sesuai dengan karakteristik murid. Setelah itu baru kita membangun konsep kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi murid yang tinggal di perkotaan dengan murid yang tinggal di pedesaan itu kurikulumnya harus berbeda, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan tersebut. Dan tidak lupa dengan perkembangan zaman juga harus disesuaikan juga. Jangan sampai walaupun kurikulumnya di desa tapi tetap mereka harus dikasih pemahaman tentang perkembangan zaman pada saat ini yang disesuaikan dengan lingkungannya, yang diberikan kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka di desa agar mereka menjadi orang-orang yang terbaik di lingkungannya tersebut. Lalu, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum memang perlu dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dengan keuntungan, maka dari itu satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik tadi. Jadi, kurikulum itu sebenarnya dirancang oleh pemerintah pusat, akan tetapi dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, satuan pendidikan atau sekolah sendiri, sekolah tersebut bisa melakukan adaptasi pembelajarannya yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Jadi, apabila sekolah tersebut dekat dengan laut atau dengan pantai, maka kurikulum dari pusat itu dikaji, disesuaikan dengan lingkungannya yang berkaitan dengan dekat laut dan pantai. Dekat bagaimana caranya bisa berhasil untuk menunjang karakteristik mereka, ya. Jadi intinya pemerintah merancang kurikulum yang baku dan didinamiskan, disederhanakan oleh pihak satuan pendidikan di sekolahnya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan di lingkungannya masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia juga sebagai masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dan juga ada kata trisentra pendidikan untuk menuntun kodrat murid. Kurikulum yang digunakan harus menyesuaikan kebutuhan murid dan karakteristik lingkungan belajar murid, dan perlunya peran masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam penjelasan aksi nyata topik 2 ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa untuk subscribe dan mengisi umpan balik di deskripsi. Terima kasih.